Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Handayani, NIM 8574985, jurusan S1 PGSD semester 4, kelas A, mata kuliah pembelajaran PKN di SD, pengumpulan tugas 2 LMS, dibimbing oleh Ibu Patriani MPD. Materi yang akan kita bahas yaitu modul 8 tentang hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Lanjut, kegiatan belajar 1, konsep nilai moral dan norma atau KNMN dalam hubungan warga negara dengan negara. A. Konsep. Pengertian yang menunjukkan kepada sesuatu. Pengertian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata, nama, atau pernyataan. Oleh karena konsep dapat dinyatakan dengan kata, ada ahli yang mendefinisikan konsep sebagai kata yang menunjukkan kepada sesuatu. Berdasarkan definisi itu, dapatlah disimpulkan bahwa konsep nilai adalah pengertian yang menunjukkan pada nilai tertentu. Lanjut, B. Nilai. Sesuatu yang merujuk kepada tuntutan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. C. Moral. Keharusan perilaku yang dibawakan oleh nilai. D. Norma. Sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai dan moral serta perilaku yang dilakukan. Oke, lanjut. Yang mengubah sikap seorang tidak semudah memindahkan barang dari tempat satu ke tempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang kita kenal. Yang pertama, pendekatan emosional bertujuan mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai yang akan ditanamkan. Yang kedua, pendekatan rasional bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima keberadaan atau kebenaran nilai tersebut. Lanjut, Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kurikulum. Dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 6, tuntutan dunia kerja. 7, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 8, agama. 9, dinamika, perkembangan global. 10, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Lanjut, 8, penjelasan pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Esensi dari rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2, mengembangkan potensi peserta didik. 3, berakhlak mulia. 4, sehat. 5, berilmu. 6, cakap. 7, kreatif. 8, mandiri. Dan 9, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lanjut, kesemua itu apabila kita cermati meliputi ada dimensi spiritual, dimensi intelektual, dimensi personal, dan dimensi sosial. Di bidang ekonomi, berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa cara pandang integralistik Indonesia di bidang perekonomian ini menurut beberapa unsur, diantaranya yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Maksudnya, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. Yang kedua, perekonomian disusun oleh kekeluargaan. Maksudnya, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Lanjut, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mengandung
sebagai berikut. Yang pertama, adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, pembangunan merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air, hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Lanjut, kegiatan belajar 2, konsep nilai moral dan norma atau KNMN dalam hubungannya dengan sesama warga negara. Menurut Rustandi 1988, 60 warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing atau bukan warga negara. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2 menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Lanjut, dengan demikian yang menjadi warga negara atau WNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang bangsa Indonesia asli. Yang kedua, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kenakalan pelajar sangat kompleks, antaranya yang pertama, faktor-faktor pengaruh selama pelajar berada di lingkungan sekolah. Kedua, faktor-faktor pengaruh selama pelajar berada di antara sekolah dan rumah tempat tinggal. Yang ketiga, faktor-faktor yang berpengaruh selama pelajar berada di lingkungan rumah tempat tinggal. Lanjut, adapun yang menjadi pertimbangan selain dari manusia-manusia Indonesia secara pribadi yang memiliki nilai-nilai tersebut, landasan utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan struktural. Yang ketiga, landasan operasional. Lanjut, kegiatan belajar 3, konsep nilai, moral, dan norma atau KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara, hak, kewajiban, dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dilaksanakan. Oleh karenanya, warga negara harus memiliki wawasan aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, dan menyimpang dalam tindak bijaksanaannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional atau GBHN 1978. Lanjut, Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan dikelilingi oleh samudra-samudra Pasifik dan Indonesia, sehingga dengan demikian Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat dinamakan Nusa, yang terletak 2 benua dan 2 samudra atau singkatan dari Nusantara. Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan atau Polexosbud Hankamnas dalam GBHN 1993. Aspek alamiah Trigatra yang meliputi yang pertama letak geografis pada posisi silang, yang kedua keadaan dalam kekayaan alam, yang ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Lanjut, menciptakan ketahanan nasional yang meliputi yang pertama berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dihindarkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbal balik dari luar maupun dari dalam. Akan pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional dan tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional atau ketahanan nasional GBHN 1993. Lanjut, yang ketiga, Hankamnas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rangka menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Lanjut,
Di bab sebelah pertahanan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam suatu pembelaan negara. Pertama, terwujudnya keikutsertaan warga negara tersebut apabila warga negara menyadari bahwa dia memiliki hak dan kewajiban itu. Kemudian harus dipersiapkan atau ditumbuhkan nomor 1. Kemudian melalui upaya pendidikan, kemudian khususnya pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Itulah materi dari modul 8. Jika ada kesalahan atau salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Semoga ilmu yang dapat untuk materi modul 8 semoga bermanfaat. Saya selaku pembawa atau pembaca materi mengundurkan diri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.